Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menunaikan ibadah puasa beserta ibadah-ibadah yang lainnya dengan sebaik-baiknya. Seperti biasa, di pembuka Kolak saya akan membaca pantun bunga melati wangi semerbak mekar merekah di taman kota. Jumpa kembali di acara Kolak untuk menambah wawasan agama. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang ibadah puasa sebagai sarana untuk kita membersihkan jiwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa puasa adalah ibadah dan syariat Islam. Sudah kita bahas pada episode terdahulu. Di dalam ibadah itu ada 4 aspek yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Yang pertama adalah aspek tarikhut tasyri' atau sejarah bagaimana suatu ibadah itu disyariatkan dan diwahyukan. Kemudian yang kedua adalah maqasidus syariah, tujuan dari syariat atau ibadah itu diwahyukan. Kemudian yang ketiga kaifiyatut tasyri', bagaimana tata cara pelaksanaan suatu ibadah. Dan yang keempat adalah hikmatut tasyri' atau hikmah dari pelaksanaan suatu ibadah. Kalau kemudian kita kaitkan puasa sebagai ibadah dan syariat Islam, maka syariat Islam itu menurut Profesor Abu Zahroh memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk membersihkan jiwa manusia, tazkiyatun nafs. Yang kedua adalah untuk menciptakan kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat bagi manusia. Dan yang ketiga adalah untuk menciptakan keadilan sosial dan keadilan hukum. Kalau kemudian kita kaitkan tujuan syariat itu dengan ibadah puasa, maka kita juga mendapatkan penjelasan di dalam Al-Quran bagaimana Allah itu mengutus Rasulnya, mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang terakhir untuk umat manusia. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah kepada umat manusia untuk mengemban 3 misi. Yang pertama adalah misi tilawah, yang kedua adalah misi tazkiyah, dan yang ketiga adalah misi ta'lim. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul. Yang rasul itu yang pertama yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maksudnya ayat-ayat Allah. Yang kedua wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sesungguhnya sebelum Allah mengutus Rasulnya itu, maka manusia berada dalam kesesatan yang nyata.
Keterangan yang serupa juga disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 151, di mana Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya karena Allah telah mengutus kepada kita sekalian Rasul-Nya yang juga memiliki 3 fungsi atau misi risalah. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana Allah telah mengutus kepada kamu sekalian, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina, seorang rasul yang membacakan kepada kamu ayat-ayat kami, kemudian yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, dan membersihkan jiwa mereka, membersihkan jiwa kamu sekalian, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kamu sekalian apa yang kamu sebelumnya tidak mengerti mengenai sesuatu. Jadi kalau yang pertama tadi dengan Allah mengutus Rasul itu fungsinya adalah untuk fungsi tilawah, membacakan ayat-ayat Allah, fungsi tazkiyah membersihkan jiwa manusia, dan fungsi ta'lim mengajarkan kepada manusia, yang dengan itu manusia bisa selamat dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Itulah antara lain misi risalah atau misi nubuwah, atau sering juga disebut sebagai misi profetik dari para rasul. Karena itu maka dengan misi rasul itu Allah juga mensyariatkan puasa sebagai ibadah yang tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa manusia. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu lahir ke dunia dalam keadaan beragama Islam. Di dalam hadis Nabi disebutkan manusia itu lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Nah, apa yang dimaksud dengan lahir ke dunia dalam keadaan beragama Islam dan lahir ke dunia dalam keadaan membawa fitrah, nanti akan kita bahas pada segmen yang kedua. Semoga dengan dipindahkannya musola ini semua warga lebih mudah beribadah. Setuju Bapak? Setuju. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, kita masuk pada segmen kedua. Tapi sebelum itu, seperti biasa saya ingin membacakan pantun untuk kita semua. Bunga flamboyan berwarna merah tumbuh di taman kebun raya. Bulan Ramadan, bulan ibadah, mohon ampunan segala dosa. Pemirsa, kalau kita membaca Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf dijelaskan bahwa manusia itu ketika masih di dalam alam arwah telah berikrar bahwa Allah adalah Tuhannya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Dan semua manusia itu menjawab, benar, Engkau Allah adalah Tuhan kami, dan kami bersaksi atas apa yang kami ucapkan bahwa Engkau Allah adalah Tuhan bagi kami. Pernyataan Allah dalam surat Al-A'raf ini oleh sebagian
ulama dikatakan sebagai sebuah testimoni, atau kalau Nurcholish Madjid menyebut sebagai primordial agreement atau kesepakatan primordial, bahwa manusia itu sejak dari alam arwah itu sudah mendeklarasikan, sudah berikrar bahwa Allah adalah Tuhannya, bahwa mereka adalah hamba yang akan menyembah Allah. Pernyataan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf tersebut diperkuat dengan hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dalam redaksi yang lain disebutkan ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satupun manusia yang lahir ke dunia kecuali dalam keadaan fitrah. Tetapi manusia yang lahir ke dunia dalam keadaan fitrah itu, dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Fa'awabawahu yuhawwidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Manusia yang awalnya lahir dalam keadaan fitrah itu bisa menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Pemahaman di dalam hadis ini mengandung dua pengertian. Pengertian yang pertama bahwa manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu secara harfiah artinya suci. Fitrah itu secara lafziyah itu artinya at-tabi'ah as-salimah atau tabiat yang baik. Penegasan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi tersebut mengandung suatu prinsip dan suatu penegasan bahwa di dalam Islam manusia itu lahir ke dunia dalam keadaan beragama Islam. Siapapun orang tuanya, menurut Islam dia lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan beragama Islam. Yang kedua, manusia lahir ke dunia dalam keadaan bersih tanpa dosa. Pandangan Islam ini berbeda dengan pandangan agama lain yang sebagiannya ada yang berkeyakinan bahwa manusia lahir ke dunia mewarisi dosa nenek moyangnya atau dosa Adam dan Hawa. Karena manusia itu lahir dalam keadaan bersih, dalam keadaan baik, maka pandangan Islam ini juga berbeda dengan teori tabula rasa. Dalam teori tabula rasa itu dijelaskan bahwa manusia itu lahir dalam keadaan tidak membawa agama. Dan ini pula yang diyakini oleh para peneliti dari barat. Walaupun mereka mengatakan manusia itu adalah makhluk beragama, tetapi mereka mengatakan manusia lahir ke dunia dalam keadaan tidak beragama. Misalnya tulisannya birth, ya. New Birth itu menulis buku Born to Believe, gitu. Lahir untuk beriman. Menurut dia manusia itu lahir dalam keadaan tidak memeluk agama tertentu, tapi manusia itu punya potensi untuk menjadi beragama. Nah, manusia akan memeluk agama, apakah itu agama Yahudi, Nasrani, Majusi, agama Bahai, atau agama-agama yang lainnya, itu tergantung dari fungsi-fungsi lingkungan, tergantung dari lingkungan sosialnya. Kalau menurut New Birth, fungsi lingkungan itu berkait dengan bagaimana otak manusia itu bekerja. Otak manusia itu akan merekam apapun yang ditangkap oleh panca indera. Dan oleh karena itu maka agama, kalau kita ikuti teori New Birth ini, merupakan fungsi dari teori sosial dan juga fungsi dari berbagai aspek neurologi kaitannya dengan otak dan bagaimana otak itu bekerja. Nah, kalau manusia itu lingkungan sosialnya beragama Islam, maka dia akan beragama Islam. Kalau seorang itu lingkungan sosialnya beragama Nasrani, dia akan beragama Nasrani. Kalau beragama Hindu akan beragama Hindu, kalau beragama Buddha akan beragama Buddha. Tetapi sesungguhnya at-tabi'ah as-salimahnya itu menurut Al-Quran mereka bukan tabula rasa, tetapi dalam keadaan beriman, tetapi imannya bisa berubah, keislamannya bisa berubah karena fungsi sosialnya atau lingkungan di mana mereka berada. Nah, oleh karena itu maka manusia itu oleh Allah kemudian dibimbing bagaimana agar bisa senantiasa
kembali kepada fitrahnya. Manusia itu di dalam Al-Quran dijelaskan sebagai makhluk yang memiliki potensi-potensi untuk menjadi baik atau menjadi tidak baik. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan jiwa manusia serta penyempurnaan dalam ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada manusia itu fujur, potensi untuk dia berbuat tidak baik, wa taqwaha, dan potensi untuk dia berbuat baik. Tetapi dijelaskan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha. Sungguh celaka, sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Karena itu manusia bisa saja berubah keyakinan karena memang ada potensi untuk manusia itu menjadi tidak baik. Dalam diri manusia itu ada potensi mulukiyah atau potensi malaikat. Ada potensi hayawaniyah atau potensi kebinatangan. Bahkan mungkin juga ada potensi syaitoniyah atau potensi kesetanan yang dia menjadi berperilaku sesuai dengan ajakan-ajakan dari setan itu. Karena manusia punya potensi menjadi baik dan tidak baik, maka Quran menegaskan yang beruntung adalah manusia yang membersihkan jiwanya, dan yang merugi adalah manusia yang mengotori jiwanya. Oleh karena itu maka agar manusia itu tetap pada fitrahnya, agar manusia tetap menjadi bersih dari segala dosa, maka Allah kemudian mensyariatkan puasa sebagai bagian dari ibadah agar manusia menjadi insan-insan yang bersih, makhluk Allah yang terbebas dari dosa, dan makhluk Allah yang senantiasa berakhlak yang mulia. Bagaimana penegasan ini dan bagaimana caranya nanti akan kita bahas pada segmen yang ketiga. Semoga dengan dipindahkannya musola ini semua warga lebih mudah beribadah. Setuju Bapak? Setuju. Dipersembahkan oleh pemirsa Kolak dimanapun Anda berada. Lalu bagaimana penjelasan dan penegasan tentang puasa kaitannya dengan kebersihan jiwa? Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, innallaha faradha shiyama Ramadan wa sanantu qiyamahu. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan kepada kita sekalian, kepada umat Islam untuk menunaikan ibadah puasa dan mensunahkan untuk ibadah-ibadah qiyamul Ramadan. Mangqamahu wasiyamahu imanan wahtisaban. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan dan berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan perhitungan serta harapan untuk mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah, kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Dia itu akan keluar bersih dari segala dosa sebagaimana ketika mereka baru lahir atau baru keluar dari rahim ibunya. Hadis ini menurut sebagian ahli hadis memang
disebut sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Tetapi isi hadis ini tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran yang sudah kita baca tadi, dan juga tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lainnya. Di dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Pada hadis lain disebutkan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan harapan yang tinggi untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka dia akan terbebas, diampuni oleh Allah dari segala dosanya. Barang siapa yang juga melaksanakan qiyamul Ramadan dengan niat tulus karena Allah dan dengan berharap mendapatkan pahala terbaik dari Allah, maka Allah juga akan mengampuni segala dosanya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan puasa itu membersihkan jiwa manusia? Dalam kaitan ini, membersihkan jiwa itu pengertiannya ada dua. Yang pertama, membersihkan jiwa manusia dari akidah atau dari keyakinan yang merusak keimanan atau merusak keislaman kita. Sehingga membersihkan jiwa manusia dalam kaitan ini adalah membawa manusia kembali menjadi seorang muslim atau seorang yang berislam secara hanif, seorang yang berislam secara lurus. Kemudian yang kedua, membersihkan jiwa manusia itu maknanya adalah bagaimana dengan berpuasa kita membersihkan diri kita ini dari sifat-sifat yang tercela. Tadi saya sebutkan sifat-sifat hayawaniyah atau sifat kebinatangan, misalnya rakus, atau sifat-sifat tomak, atau menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan, atau misalnya tidak mampu mengendalikan nafsu dan sebagainya. Kemudian sifat-sifat syaitoniyah, di dalam Quran disebutkan di antara amalan setan itu adalah suka memancing permusuhan, al-adawah wal baghdha, itu permusuhan dan saling membenci. Amalan setan itu diantaranya adalah suka hidup israf, berlebih-lebihan. Amalan setan itu suka mubadir. Amalan setan itu sombong atau takabur dan sebagainya. Dan berbagai bentuk akhlak madhmumah atau perilaku yang tercela yang lainnya. Karena itu maka selama berpuasa kita senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Dan selama berpuasa kita diberi kesempatan untuk berbuat baik yang seluas-luasnya, dan kita diberikan kesempatan untuk beramal yang sebanyak-banyaknya. Sehingga karena itu maka dalam bulan Ramadan ketika kita berpuasa dijelaskan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Kalau masuk bulan Ramadan dibuka lebar-lebar pintu surga itu dan ditutup rapat-rapat pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan setan itu dibelenggu. Kalau kita kemudian ingin membersihkan jiwa kita selama bulan puasa, maka hendaknya kita kemudian memenuhi dan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita ingin jiwa kita menjadi bersih, ya harus bertutur kata yang baik. Kalau kita ingin memiliki harta yang bersih, maka kita juga harus mencari harta dengan cara yang halal. Kalau kita ingin memiliki kepribadian yang utama, maka hendaknya kita juga bertutur kata yang mulia. Dan kalau kita ingin menjadi pribadi yang utama, hendaknya kita jangan menjadi orang yang pemarah, tapi jadilah orang yang peramah. Dan berbagai sifat-sifat yang lainnya. Kemudian selama Ramadan kita memperbanyak bersedekah. Karena orang yang bersedekah itu adalah orang yang merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Orang yang merasa bersyukur atas apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga karena itu maka ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa,
di dalam hadis disebutkan kita kembali kepada fitrah. Ada dua ibadah yang kalau ditunaikan dengan benar, niat karena Allah, maka ibadah itu akan membawanya bersih dari segala dosa. Yang pertama adalah puasa Ramadan dan yang kedua adalah haji yang mabrur. Oleh karena itu maka selesai ibadah puasa, kita seringkali saling mengucapkan Idun Mubarak, hari raya yang diberkahi, dan kita sering mengucapkan kembali kepada fitrah Idul Fitr. Kembali kepada fitrah itu pengertiannya yang pertama berarti kembali bisa makan dan minum, tapi yang kedua kembali kepada fitrah sebagaimana hadis Nabi adalah kembali kepada kesucian kita sebagai makhluk yang bersih dari segala dosa dan sebagai manusia hamba Allah yang berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya sehingga kita senantiasa mengisi Ramadan ini dengan beribadah kepadanya dan kita kembali menjadi hambanya yang bersih dari segala dosa dan menjadi hambanya yang kembali kepada fitrah, yaitu beragama Islam, agama fitrah, agama yang lurus, agama yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Semoga bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.